Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduh rasul la nabiyya ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran adalah saatnya kita berbahagia dan bersukacita. Di mana kebahagiaan dan kegembiraan umat Islam hanya karena Tuhan, yakni apabila mereka berhasil menyempurnakan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Diceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kaum Ansar memiliki 2 hari yang sangat istimewa. Mereka bermain di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana lakum yaumani tal'abuna fihima." Wahai kaum Ansar, engkau memiliki 2 hari yang sangat istimewa, yang mana engkau bermain-main di dalamnya. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Yang mana Allah memberikan, Allah merahmatkan, Allah menggantikan kepada kalian semua dengan kebaikan. Apa hari ke Saya relax yuk, kamera 1 action. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Yang mana Allah merahmatkan, Allah memberikan, Allah menggantikan kepada kalian semua dengan kebaikan. Apa hari tersebut? Apa? Astagfirullah. Rocky lihat dia ya, Rocky sama dia ya. Ya tenang yuk, relax. Bajunya rapikan dulu, bajunya rapikan, baju rapikan. Yuk, kamera 1, 2, action. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Yang mana Allah merahmatkan, Allah memberikan, Allah menggantikan kepada kalian semua dengan kebaikan. Apa hari tersebut wahai pemirsa? Hari tersebut adalah Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis ini menunjukkan ketika kita menampakkan sukacita di hari raya, itu hukumnya sunnah dan disyariatkan. Sehingga diperkenankan kepada kita semua untuk mengekspresikan di hari raya dengan semua kerabat, dengan berbagai hal yang tidak diharamkan, yang bisa mendatangkan kesadaran badan dan melagakan jiwa. Tetapi tidak sampai untuk kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan teks ini, Syekh Sulaiman Al-Bujayrami berkata, "Wa yundabu tatibu lidakari bi ahsani ma yujaddu indahu minat thayyibi wa tazayyunu bi ahsani siyabihi wa afdalu wa bayadu illa ayakuna ghayaha ahsan fa huwa afdalu minha." Disunahkan bagi seorang laki-laki untuk memakai minyak wangi dan berhias dengan pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling utama adalah pakaian yang berwarna putih. Apabila selainnya putih itu lebih utama, maka itu lebih bagus. Kita memang diperintahkan untuk berhias diri ketika hari raya tiba. Tapi hal itu bukan berarti kita diharuskan untuk membeli baju baru seenaknya saja. Sebab yang harus kita perhatikan, membeli baju baru bukanlah sebuah keharusan, melainkan sebuah anjuran saja. Sobat netizen dimanapun Anda berada, pada dasarnya keinginan untuk membeli baju baru adalah hal yang wajar sih. Apalagi saat momen hari raya tiba, palingan dia hanya untuk ekspresi senang dan lain-lain. Sebab secara naluriah setiap orang itu mesti menginginkan hal yang baru. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah, likulli jadidin ladzatun. Setiap hal yang baru mesti memiliki kelezatan. Alkisah diceritakan ketika Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ulama terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika momentum hari raya tiba, beliau mengenakan pakaian yang sangat kusam dan dekil. Ketika ditanya, kenapa kok begitu? Padahal dirinya adalah seorang ulama yang sangat tersohor pada waktu itu. Beliau menjawab dengan bijak,
Aku khawatir ketika memakai pakaian baru dan bagus dapat menyakiti hatinya orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita sebagai sobat miskin gak perlulah pamer-pamer kepada orang-orang. Kalau kita udah beli baju baru, selfie foto sini, cekrek foto sini, terus diupload di beberapa jejaring medsos, gak perlu. Teladanilah Syekh Ahmad Zaini Dahlan sebagai publik kita. Betapa beliau menjaga perasaan orang-orang di sekelilingnya. Viewers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri atau Lebaran harus dipandang sebagai kelahiran kembali orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelma menjadi orang-orang yang bertakwa. Lebaran bukanlah akhir dari ketaatan, melainkan awal dari ketakwaan yang baru. Karenanya Lebaran akan bermakna jika setiap muslim itu menampakkan ketakwaan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Jadi hasil dari Ramadan adalah ketakwaan. Apabila sikap kita selepas Ramadan itu tidak menunjukkan ketakwaan, malah memperlihatkan koleksi pakaian terbaru, maka kita harus merenungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa duma'a. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan dari puasanya itu selain menahan rasa lapar dan dahaga. Walhasil orang yang mendapatkan makna dari Lebaran sesungguhnya adalah mereka yang berhasil meraih ketakwaan tersebut dengan puasanya itu. Tanpa takwa, Lebaran hanyalah sebuah kehampaan. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk merunaikan syair yang berbunyi, Laisal aid liman labisal jadid, wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah untuk orang-orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah untuk orang-orang yang taatnya bertakwa. Laisal aid liman tajammala bil malbus wal marqu, innamal aid liman gufirat lahud dunub. Hari raya bukanlah untuk orang-orang yang memakai pakaian baru dan kendaraan, tetapi hari raya adalah untuk orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal aid liman akala thayyibati wa tamatta'a bisyahwati wal ladzati, lakinal aid liman qubilat taubatuhu wa budilat sayyi'atu hasan. Hari raya bukanlah untuk orang-orang yang mengkonsumsi makanan enak dan bersenang-senang dengan syahwatnya, melainkan hari raya adalah untuk orang-orang yang taubatnya diampuni oleh Allah dan kejelekannya diganti menjadi kebaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.